Halo guys, jumpa lagi dengan gua Manusia dari Mars. Dan di video kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang sedang viral ya di internet, tentang masalah antara seorang YouTuber dengan satu brand yang mungkin kalian juga sudah tahu brand ini apa. Ya, ini salah satu brand yang sebenarnya gue dulu juga pakai, dan brand ini cukup oke untuk dipakai, serta model-modelnya juga cukup bagus menurut gue. Brand ini namanya Eiger ya. Jadi pas waktu pagi gue buka Facebook, tiba-tiba ada satu grup yang posting soal brand Eiger ini. Jadi gue penasaran kenapa ini isu sampai viral gitu. Nah, makanya di sini gue mau cek dan kita coba cari sama-sama kenapa Eiger bisa sampai viral. Kita coba ketik kenapa Eiger viral. Nah, di sini ada beberapa tweet atau beberapa situs yang sedang memuat berita tentang Eiger ini ya. Contohnya di sini ada di atas ini, Kompas nih, trending di Twitter berikut 5 fakta soal kasus Eiger. Coba kita buka ya. Gue sebenarnya juga udah dikit baca-baca, cuma ya untuk lebih mendetailnya aja kita lihat aja ya. Oke, kita coba baca. Trending di Twitter berikut 5 fakta soal kasus Eiger. Oke, di sini pembahasan mengenai Eiger memuncaki daftar trending topik di media sosial Twitter. Ya, berhubung gue nggak main Twitter, jadi gue nggak tahu. Tapi ada beberapa orang yang posting kemarin di Facebook, dan gue lagi buka Facebook dan salah satu grupnya ada yang posting. Oke, kita lanjut baca. Setidaknya 52.000 lebih tweet di warganet yang membahas soal topik Eiger ini. Oke, jadi awalnya itu bermula dari ini ya, YouTuber Dian Widya Narko ini di media sosialnya memposting mengenai surat keberatan yang dikirimkan Eiger untuknya lantaran sebuah video yang dia review dan diunggah di channel dia. Oke, kita langsung saja baca berikut 5 fakta soal kasus Eiger yang ramai menjadi pembahasan warganet. Oke, yang pertama bermula dari review produk kacamata. Jadi, sebelum mendapat surat keberatan tadi, YouTuber ini ya awalnya membuat video review kacamata dari produk Eiger ini pada 31 Agustus 2020 dan diposting ke YouTube channelnya. Ya, di sini dia mereview kacamata ini, dia reviewnya positif ya, cenderung memuji, karena kalau nggak salah gue baca dia juga pelanggan setianya produk Eiger ini. Kita lanjut baca ya. Ia juga menuliskan bahwa fitur wajah tersebut membuatnya sulit mencari kacamata yang sesuai. Karena nggak ada yang muat, saya ke store Eiger bla 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 ya gini. Nah, dia juga memuji bahwa kacamata sepeda yang dibelinya tergolong pas dari segi harga. Oke, tak cuma itu, dia juga menyebutkan produk Eiger yang memiliki aksesoris keren di bagian kaca kuningnya dan kelenturan pada dudukan telinga. Nah, di sini kita tahu kan kalau YouTuber ini sebenarnya memberikan feed yang positif untuk Eiger. Nah, ini adalah cuitan videonya. Kita lanjut yang kedua. Kedua, mendapatkan surat keberatan lewat email. Nah, mulai dari sini, ini tuh dikirim setelah, nah ini ada di surat itu baru dikirimkan setelah hampir 5 bulan semenjak video review kacamata milik YouTuber ini. Jadi setelah 5 bulan si Eiger ini mengirimkan surat keberatan untuk YouTuber Mas Dian ini ya. Nah, ya itu suratnya tertanggal dari 23 Desember 2020, tapi kop nomornya 2021. Rancu emang. Sementara tanggal kirimnya hari ini. Ya, jadi sebenarnya mungkin dari Eiger juga sudah melihat videonya dan ragu-ragu untuk mengirimkan surat keberatan ini. Berikut kutipan kebenaran Eiger yang disebutkan dalam surat itu.
Yang pertama, kualitas video review produk yang kurang bagus dari segi pengambilan video yang dapat menyebabkan produk kami terlihat berbeda baik dari segi warna, bahan, dan detail aksesoris yang terlihat kurang bagus. Oke, kalau di sini sih gimana ya? Dia itu mereview dengan sukarela, dan si Eiger ini membuat surat keberatan dari kualitas video. Oke, semua orang itu perlu diketahui kalau semua orang itu nggak punya alat yang mungkin secanggih youtuber-youtuber yang sudah keren, yang sudah ngetop gitu kan. Seperti gue saat ini review juga apa adanya, bikin video juga apa adanya gitu. Jadi di sini ya mau ngeluh apa gitu. Kecuali kalau emang udah ada endorse atau kerjasama gitu. Ya itu kan bisa jadi koreksi, bisa jadi kerjasama antara keduanya gitu. Oke, yang kedua adanya suara di luar video utama yang dapat mengganggu atau noise sehingga informasi tidak jelas bagi konsumen. Ya seperti yang gue bilang tadi, semua orang yang YouTube saat ini mungkin juga tidak mempunyai alat yang bagus atau alat yang lebih mumpuni daripada youtuber-youtuber yang sudah ternama. Kita lanjut ke ketiga, setting lokasi yang kurang proper bagi pengambilan video. Selain itu, pihak Eiger juga meminta Dian untuk menghapus video tersebut. Nah ini kenapa harus sampai dihapus gitu? Sebenarnya dari sini aja si Eiger ini otomatis diiklankan oleh si YouTuber ini, yang dia harusnya bersyukur karena dia nggak bayar, dia nggak istilahnya memodali YouTuber ini, tapi dia diiklankan atau dipromosikan oleh YouTuber ini secara gratis loh. Ya harusnya si Eiger ini senang, kenapa malah memberi surat keberatan gitu? Kan lucu banget ini. Nah di sini ada, akan tetapi Dian menegaskan ia tidak akan menghapus kontennya karena merasa tak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Ya menurut gue juga dia nggak salah sih, karena ini sekali lagi di luar kerjasama. Jadi untuk sekarang semua orang juga berhak untuk mereview suatu produk baik atau tidak secara jujur gitu. Karena ini juga untuk sarana orang lain jika membeli suatu produk pasti butuh referensi gitu. Oke, kita lanjut. Dian tidak akan pernah membeli Eiger lagi. Ini nih. Dian mengungkapkan bahwa dirinya memutuskan untuk tidak akan membeli produk merek Eiger lagi. Bukan itu saja, dia sudah terlanjur kecewa dan tidak akan mereview kembali produk-produk Eiger. Nah loh, kalau udah gini kan, si Eiger ini otomatis dia akan kehilangan pasarnya, dan otomatis juga pendapatannya menurun, atau bahkan orang aja yang sudah dengar Eiger, ini orangnya songong nih gitu, apa atau gimana soal cibiran masyarakat netizen gitu. Nah disinilah power dari netizen itu sangat mempengaruhi dari produk brand gitu. Jadi untuk membentuk kepercayaan brand itu sebenarnya nggak mudah ya. Karena gue juga dulu pernah belajar tentang periklanan gitu. Karena memberi surat keberatan ini, jadi pelanggan setianya atau pelanggan potensial, yang dimaksud pelanggan potensial itu pelanggan yang mungkin bisa membeli produk Eiger itu jadi hilang. Nah ini ada yang kebat, Eiger dapat cibiran warganet nih. Ada salah satu tweetnya, udah customer beli, gak di endorse, bayar, di review, harusnya seneng brand dapat awareness. Ada lagi, tapi baru tahu ada brand yang marah-marah ke customer karena review jujur dan ngasih somasi gini ya. Nih ada lagi, ya elah Eiger Adventure, brand kalian emang besar, saya akui, brand lokal mantap, tapi nggak gini juga memperlakukan customer yang review. Nah sih, kalian bisa lihat dari sini aja, respect untuk Eiger ini sudah menurun drastis. Nanti nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kita lihat aja perkembangannya gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal trendingnya Eiger ini, jadi gue juga menganalisis apa kerugian-rugian setelah Eiger menyatakan surat keberatannya. Kita coba lihatlah langsung ya, kerugian Eiger. Nah ini
salah satu beritanya. Kita buka aja, buka Kompasian aja ya. Nah, Eiger blunder, inilah 3 kerugian besar dari aspek public relation. Oke, bla 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 bla, ya. Oke, namun tak bisa dipungkiri bahwa ada kerugian besar yang harus diterima Eiger akibat blundernya tersebut. Antara lain, 1. Membuang free publication. Ya, free publication ini di sini adalah biasanya orang kalau dari satu mulut ke mulut lain, ini adalah cara branding produk yang tanpa kita sadari atau tanpa kita suruh, orang pun akan mereview produk kita atau memberikan ulasan yang positif untuk produk kita. Di sini ya, ini membangunnya cukup sulit. Sebenarnya adalah salah satu hal yang paling sulit didapat dari segi PR atau public relation. Nah, ini review sukarela yang dibuat YouTuber ini tergolong sebagai free publication. Apalagi dari isi kontennya bernada positif yang mana menjelaskan akan meningkatkan kredibilitas produk setidaknya di mata 37k subscribernya. Nah, jadi di sini cukup jelas ya kalau free publication ini sangat mempengaruhi untuk penjualan produk atau mempengaruhi nama produk itu di mata masyarakat. Dan tidak secara sengaja Eiger sudah membuangnya, dan sangat disayangkan sekali ya. Yang kedua, ini kehilangan regular customer dan potensial customer ya, seperti yang gue bilang tadi, kemungkinan dia akan kehilangan pelanggan setianya atau pelanggan yang mungkin akan membeli produknya, atau mungkin agensi lain atau perusahaan iklan lain, YouTuber lain atau yang lain itu jadi kurang respect untuk produk Eiger ini. Sebenarnya mungkin ada salah satu agensi yang ingin bekerja sama dengan Eiger, tapi dengan adanya kasus ini dia akan membatalkan semua rencana itu. Jadi di sini ya kerugian untuk Eiger sendiri. Jadi kita lanjut saja untuk komen yang ketiga. Ya, rusaknya brand image yang sudah dibangun. Harus diakui Eiger merupakan salah satu brand lokal dengan kualitas yang tidak kalah dibandingkan brand-brand besar di luar negeri lain. Gue juga setuju karena Eiger emang tergolong brand yang sangat bagus dan produknya tergolong awet. Feed Instagram dan konten YouTube Eiger pun juga bisa dikategorikan berkelas dan sangat merepresentasikan Eiger sebagai salah satu brand lokal di Indonesia. Ya, gue tadi juga lihat beberapa video YouTube Eiger dan dia juga mempunyai subscriber yang lumayan banyak. Ya, setidaknya itulah brand image-nya yang ada di Indonesia ya, sebelum kejadian ini muncul. Jadi brand ini secara tidak sengaja rusak gitu akibat ya ulah dia sendiri sih. Bukan ulah dia sendiri, ulah yang memposting atau membuat surat keberatan tersebut. Belum terlambat bagi pihak Eiger untuk mencari solusi yang tepat bagi permasalahan customer mereka. Namun tentu akan menjadi PR yang lebih berat bagi divisi public relation dari Eiger. Nah, ini kan jadi membuat si divisi public relation atau sales, terutama untuk sales ini pasti akan sangat berat untuk memasarkan produk Eiger karena di mata masyarakat Eiger ini dipandang dengan produk yang ya cukup sombong gitu. Nah, dari itu semua kita juga bisa lihat ya kalau dampak yang diterima Eiger ini bukan main-main gitu. Ini dampaknya cukup besar loh. Hanya karena sepucuk surat yang dilayangkan. Layangmu. Ya, kalau di sini kita lihat aja. Kalau kita ketik Eiger. Oke. Nah, di sini aja muncul langsung berita-berita yang kurang mengenakan dari Eiger. Bahkan beberapa YouTuber juga membuat atau memposting soal Eiger dan YouTuber Mas Dian ini tadi ya. Nah, ini bahkan ada tawaran kerjasama untuk Mas Dian tadi dari salah satu apa ya istilahnya, dia itu kayak salah satu perusahaan lah, Bali United, ada menyatakan kerjasama dengan Mas Dian ini ya.
untuk Mas Dian sendiri sih, dia bukannya dapat kerugian, malah dapat dukungan dari netizen-netizen ini. Jadi kesimpulannya di sini bisa kita bilang kalau saat melakukan sesuatu pastikan itu jangan sampai berakibat fatal untuk lu atau untuk sekitaran lu atau untuk mungkin perusahaan yang lu bekerja di situ, karena ini akan berdampak buruk sekali untuk pekerja-pekerja di situ. Oke, segitu aja video dari gua. Tolong di support, tolong di subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya lo bisa melihat video-video yang gua upload. Dan yang penting subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai di sini. Kita jumpa di lain video. Bye bye.